Ya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kita boleh ada hingga hari ini. Amin. Dan kita bersyukur Tuhan boleh himpunkan kita di dalam rumah Tuhan untuk kita sama-sama menaikkan syukur kita menaikkan ibadah kita. Dengan segenap hati kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya. Haleluya. Dia yang layak untuk kita sembah. Yesus. Hanya Yesus Kristus saja satu-satunya yang layak kita tinggikan. Mari Bapak Ibu, kita mau datang dengan kesungguhan hati kita. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memandang Allah kita yang maha besar. Dia Allah yang mulia. Dia yang layak menerima penghormatan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, Dia yang layak ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita menaikkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan, Hanya Kau Yesus layak dipuji, Dia yang layak dipuji. ditinggikan Haleluya. atas seluruh bumi. Amin. Haleluya, haleluya. Ajaib kuasa-Mu, ya Allah, Kita kagum hormat. kagum hormat padamu, Yesus Tuhan. Haleluya. layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu, heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak ku agungkan. Oh Yesus, kami memandang-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Kami rindu meninggikan. Kau layak dipuji, Kami rindu mengagungkan nama-Mu. ditinggikan atas seluruh Haleluya, haleluya, haleluya. ajaib kuasa. Allah yang ajaib. Ya Allah, Haleluya. kagum hormat padamu. Katakan Yesus Tuhan. Kau Kau layak dipuji. Amin.
yang bertata dalam kerajaan surga. Bapa yang kami sembah dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kembali pada sore petang hari ini Tuhan Yesus, kami ada sebagaimana ada. Bukan kebetulan tetapi anugerah kemurahan. Pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami tidak lupa untuk menaikkan puji syukur dan hormat untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau segalanya buat kehidupan kami. Engkau semakin bertambah-tambah ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Hamba semakin rendah, semakin kecil, semakin berkurang-kurang. Biarlah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan ibadah kami sore petang hari dalam tangan kuasa-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan kuasa Allah dan Roh Kudus akan turun di atas puji-pujian kami. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang Kau sudah tetapkan untuk melayani pada sore hari ini. Baik song leader, singer, pemain musik, baik aster kolektan, khususnya hamba-Mu Tuhan, yang sebentar akan memberitakan roti kehidupan, yaitu firman yang hidup dan berkuasa, yang untuk mendadak mengajar kami Tuhan, supaya kehidupan kami lebih hari lebih mengerti, lebih dewasa di dalam Engkau. Kami mau belajar Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan. Kami bukan hanya pendengar, tetapi kami mau selalu melakukan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan, supaya nyata kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa bersuka cita di dalam Engkau. Nama-Mu dipermuliakan. Bila kuasa iblis, kuasa kegelapan yang sering kali mengganggu di dalam jalannya ibadah dalam hati dan pikiran kami tolak dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan oleh kuasa darah Yesus. Kami berdoa buat seluruh jemaat yang hadir, yang membawa permasalahan dan pergumulan Tuhan. Selesai kami mendengar firman, kami percaya Tuhan, yang sakit akan disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah akan dikuatkan dalam nama Yesus, yang kekurangan akan diberkati dalam nama Yesus, yang sedih akan dihiburkan. Biarlah supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Segala sesuatu yang kami lakukan bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi anugerah kemurahan kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah supaya kehidupan kami Tuhan lebih hari lebih mengasihi Engkau lebih dari segala perkara, karena kami tahu Engkau terlebih. Tuhan Yesus, kami merasa bahagia bersama dengan Engkau Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya Allah penolong yang sungguh, pembela yang agung dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi bersama Yesus kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar, karena Allah yang kami sembah Allah yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami, inilah doa sembahyang kami. Kami akan mulai ibadah pada sore petang hari ini. Kami permohonkan dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat sore, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan
Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bersyukur. Dalam hidup ini Tuhan kami punya Engkau Amin. yang akan terus kami andalkan dalam hidup ini Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus ada kuasa besar. Di dalam nama Yesus ada kemenangan bagi kami. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang sukar bagi Engkau Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Yesus. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sama-sama mau datang Tuhan. Kami membawa seluruh kehidupan kami. Kami membawa hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami siap Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus berkaryalah bagi kami. Kuasa-Mu Tuhan begitu ajaib bagi kami. Bahkan kuasa firman-Mu Tuhan yang sanggup mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajar kami lebih sungguh, memberi hati kami bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang besar. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Haleluya. Curahkan urapan-Mu Tuhan
Terima kasih Tuhan. Nama Yesus. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan hanya firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang akan Yesus, terima kasih. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala penghormatan kami naikkan hanya padamu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hidup, Amin. Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Sungguh Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur sore malam hari ini Tuhan. Kami boleh ada di dalam rumah-Mu tanpa kekurangan satu apapun yang baik Tuhan.
Sungguh kami sangat syukur itu semua Tuhan, anugerah-Mu yang begitu ajaib bagi kami. Amin, Yesus. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah penyembahan kami, sorak-sorai kami yang kami rindu Tuhan persembahkan bagi Engkau Yesus. Sebab hanya Engkau lah yang layak untuk menerima semuanya itu. Kami percaya Tuhan Kau hadir saat ini di tengah-tengah kami. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah seluruh kehidupan kami saat ini Tuhan. Seperti pujian yang telah kami naikkan. Saat ini Tuhan, hati kami telah siap untuk dibentuk. Kehidupan kami Tuhan siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Sebab kami yakin dan percaya hanya lewat firman-Mu Tuhan yang sanggup mengubahkan kami. Lewat kuasa firman-Mu Tuhan yang sanggup Tuhan memproses kami menjadi manusia baru Tuhan tiap-tiap hari. Kami akan terus diperbaharui Tuhan dari hari ke hari Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Sebab itu Tuhan mari berfirmanlah bagi kami. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, mari Kau curahkan Tuhan bagi sidang jemaat-Mu sore hari ini Bapa. Kami akan Tuhan fokus kepada firman-Mu. Kami akan terus fokus kepada pengajaran-Mu. Kami akan terus fokus kepada didikan-Mu Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu sore hari ini. Bahkan Tuhan Kau tetap memberkati hamba-Mu Bapa. Yang Tuhan telah persiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Berikan kekuatan. Berikan urapan yang daripada surgawi. Keberanian Tuhan. Untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan secara benar di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami boleh semakin dewasa Bapa di hadapan-Mu. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi semakin kuat dan teguh di dalam iman kami Bapa. Dan kami melangkah pasti Tuhan bersama dengan Engkau Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan Engkau Tuhan yang tetap menyucikan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami Tuhan. Semuanya bagi kemuliaan nama-Mu Bapa kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan, kami perkelaskan doa kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat menikmati firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, terlebih lagi untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, jemaat yang bersedia hadir di ibadah pertengahan minggu adalah jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya. Karena sepanjang hari mungkin telah letih, tetapi Bapak Ibu semangatnya tidak kendor, ya, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Karena itu kalau fisiknya sudah bersemangat, rohnya pun harus menyala-nyala. Amin Bapak Ibu. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 33. Kita hanya membaca satu ayat saja, yaitu ayat 6. Kita akan membaca Yeremia pasal 33 ayat 6. Karena satu ayat kita akan membaca bersama-sama. Sudah mendapat? Haleluya. Yeremia pasal 33 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Terima kasih. Silakan duduk. Sama-sama kita katakan amin. Ya, sekali lagi saya akan membaca. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan. Seperti tadi saya katakan, Bapak Ibu yang hadir di ibadah pertengahan minggu adalah jemaat Tuhan yang luar biasa. Karena itu, mari setiap kita ibadah, beribadah dengan segenap hati, beribadah dengan segenap kekuatan kita,
melayani dengan segenap hati, dengan penuh kesungguh-sungguhan. Ya, Bapak Ibu dari rumah, walaupun hujan, walaupun kena gerimis, tetap mau hadir. Bapak Ibu walaupun dingin tetap mau hadir. Ya, Bapak Ibu walaupun letih tetap mau hadir. Karena itu sayang sekali kalau sudah hadir tapi kurang bersungguh-sungguh. Sayang sekali. Menjadi sia-sia semuanya. Tetapi ketika keinginan untuk hadir dikerjakan oleh Bapak Ibu, lalu masuk dalam ibadah dengan sungguh-sungguh, menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, memuji Tuhan sungguh-sungguh, maka tidak ada yang sia-sia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Ya. Ayat ini sungguh luar biasa. Dikatakan, sesungguhnya aku mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Di dunia ini kita sudah tidak asing lagi mendengar kata penyakit, ya. Dikarenakan lingkungan, pola hidup, pola makan, ya, kualitas udara dan lain sebagainya. Nah, penyakit, kalau kita mau berbicara tentang penyakit di dalam kehidupan manusia, ada dua jenis, ya. Penyakit jasmani, yang pertama penyakit jasmani. Penyakit jasmani ini dapat dirasakan langsung oleh seseorang tersebut, ya, oleh si penderita. Tetapi penyakit jasmani ini akan berakhir saat kematian datang. Ya. Mungkin di masa tuanya ia mengalami begitu banyak sakit, keluhan, kelemahan tubuh. Tetapi ketika Tuhan panggil pulang semuanya selesai. Ya. Nah, biasanya penyakit-penyakit jasmani ini disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat, ya, oleh gaya hidup, pola makan, pola tidur yang tidak seimbang, sehingga lambat laun menimbulkan sakit secara jasmani, secara fisik, ya. Misalnya pola makan, ya. Kalau Bapak Ibu terus-menerus dari muda makan makanan yang bersantan terus, nanti setengah baya usia Bapak Ibu akan merasakan ada penyumbatan-penyumbatan di saluran-saluran darah, ya. Kolesterol mulai tinggi, ya, jantung koroner mulai terasa, ya. Atau Bapak Ibu atau anak-anak muda perhatikan, ya, pola makan anak-anak muda. Kalau dari muda makan makanan yang banyak pengawet, ya, makanan junk food, ya. Makanan siap saji. Waktu Anda masih muda mungkin tidak terasa, tapi ketika masuk usia 40, mulai banyak kelemahan tubuh yang dirasakan, ya. Atau Bapak Ibu yang dari mudanya senang makan yang manis-manis, ya. Di pertengahan usia ada banyak yang mengalami diabetes, ya. Nah, itu sakit-sakit jasmani ini biasanya dipengaruhi oleh pola makan, pola hidup, pola tidur yang tidak seimbang, ya. Nah, dampak dari sakit jasmani ini dirasakan langsung oleh yang mengalaminya. Misalnya Bapak Ibu merasakan berat di bagian leher, bahu, ya. Coba cek kolesterol, pasti tinggi. Ya. Atau Bapak Ibu merasakan tubuh Bapak Ibu letih, bawaannya lemas, haus terus, lapar terus. Coba cek, pasti ada diabetes, kadar gulanya tinggi, ya. Nah, ini sakit-sakit jasmani, ya. Tetapi ada lagi satu lagi penyakit yang banyak menyerang manusia, yaitu penyakit rohani, ya. Nah, ini disebabkan karena manusia melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Manusia melanggar aturan-aturan Allah, ya. Sakit rohani ini tidak kelihatan. Bahkan seringkali diabaikan oleh manusia karena tidak kelihatan. Kalau yang jasmani kelihatan, ya.
Misalnya diabetes, lalu ada luka, lukanya tidak sembuh-sembuh, membesar kelihatan. Ya, ada jantung koroner, ada penyumbatan, ya kelihatan. Jalan 20 meter, 10 meter, nafasnya mulai tersengal-sengal, ya kelihatan. Tetapi penyakit rohani ini cenderung tidak kelihatan. Oleh sebab itu seringkali diabaikan oleh banyak manusia. Ya. Tetapi sebenarnya penyakit rohani lebih berbahaya dari penyakit jasmani. Karena apa? Penyakit jasmani hanya berlaku di dunia ini saja. Ketika kita mati, Tuhan panggil kita pulang, selesailah sakit jasmani ini. Tetapi penyakit rohani ini dampaknya fatal. Karena apa? Karena kita harus mempertanggungjawabkan di dalam kehidupan yang kekal. Ada pertanggungjawaban yang harus kita sampaikan kepada pengadilan ilahi nanti. Nah, kita mau belajar tentang penyakit-penyakit rohani ini. Penyakit rohani seringkali tidak disadari, tidak mau diobati. Ya. Sehingga penyakit rohani ini menjadi racun di dalam rohani kita. Karena itu kita mau belajar hanya lewat firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang dapat menjelaskan kepada kita apa itu penyakit rohani. Seringkali ketika penyakit rohani bercokol di dalam kehidupan seseorang, seseorang itu tidak menyadari bahwa ia mengalami sakit rohani. Ya. Dan orang lain, dampaknya justru kalau kita mengalami sakit rohani, orang tersebut seringkali tidak sadar, tetapi dampaknya dirasakan oleh orang lain. Contoh, seseorang yang tamak, ya, seseorang yang serakah. Biasanya ia tidak sadar kalau ia punya penyakit rohani tamak, serakah. Tidak sadar kalau ia seseorang yang serakah, begitu serakah, begitu tamak. Bahkan ketika ada orang yang menegur dia, kamu tuh jangan serakah-serakah banget jadi orang. Oh, marah, dia nggak merasa bahwa dia serakah, dia nggak merasa bahwa dia orang yang tamak. Ya, dia malah berbalik marah kepada orang yang menegur dia. Misalnya seseorang yang pemarah, ya. Orang yang pemarah dia tidak sadar kalau dirinya suka marah-marah. Tetapi dampaknya dirasakan oleh orang lain. Sebab itu ketika orang lain ada yang menegur dia, jangan marah-marah dong. Dia malah balik marahin. Siapa yang marah-marah? Gitu. Nah, ini adalah penyakit-penyakit rohani yang seringkali tidak disadari oleh manusia dan harus disembuhkan, harus diobati, harus dipulihkan. Ya. Nanti kita akan lihat lewat firman Tuhan apa saja penyakit-penyakit rohani ini. Ya. Nah, penyakit-penyakit rohani ini selalu ada di dalam setiap kehidupan manusia, orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, orang percaya tapi belum lahir baru. Penyakit-penyakit ini pasti ada di dalam setiap kehidupan orang Kristen yang belum lahir baru. Sebab itu syarat mutlak menjadi pengikut Kristus, syarat mutlak untuk melihat kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata harus dilahirkan kembali. Supaya apa? Supaya kita sembuh dari penyakit-penyakit rohani ini. Orang Kristen, hamba Tuhan, pelayan Tuhan,
yang duduk manis di dalam gereja. Belum tentu semuanya sudah sembuh dari sakit rohani. Bukan jaminan ketika seseorang melayani dengan luar biasa, memberi dengan luar biasa, beribadah dengan luar biasa, sudah lahir baru. Bukan jaminan. Apa yang membuat kita tahu bahwa seseorang sudah lahir baru atau belum? Kita bisa mengenal dari buah-buah hidupnya. Amin Bapak Ibu. Iya. Dapat menguji seseorang sudah lahir baru atau belum dari buah-buah hidupnya. Dari cara hidupnya. Dari pola bicaranya. Dari karakternya. Ingat ya, saya pernah menyampaikan karakter dan karisma itu beda. Ya. Kalau karakter itu melekat di dalam diri kita. Mau di rumah, mau di jalan raya, mau di dalam gereja, mau di tempat umum, mau di mana saja, kita tidak berubah. Itu karakter. Tapi kalau karisma, nah banyak orang hanya membangun karisma. Bagaimana seseorang membangun karisma? Kalau di rumah kasar, galak. Tapi kalau di gereja, ramah sekali. Baik sekali. Kalau di rumah pelitnya aduh, cerewetnya aduh. Tapi kalau di luar, wah, seperti malaikat terang. Lemah lembut, sopan, ramah. Ini sedang membangun karisma. Tetapi seseorang yang telah lahir baru dapat diuji dari tabiatnya, dari pola pikirnya, pola bicaranya, cara ia melayani. Ya. Dan itu tidak bisa dimanipulasi dengan apapun juga. Sehebat-hebatnya seseorang membangun karisma, pada akhirnya akan ketahuan juga karakternya bagaimana, yang aslinya bagaimana. Sebab itu kita perlu firman Tuhan supaya kita bukan hanya sembuh secara jasmani, tetapi harus kita mengalami sembuh secara rohani. Mari kita buka Galatia. Galatia pasal 5, kita akan mengetahui di sini apa saja sakit-sakit rohani itu. Ya. Kalau sakit jasmani saya percaya Bapak Ibu sudah lebih paham dari saya. Tetapi sakit rohani kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 19 kita akan membaca firman Tuhan. Bunyi firman Tuhan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Percabulan. Bagaimana seseorang suka berbicara tentang hal-hal yang cabul? Karena dalam hati dan pikirannya ada hal itu. Nah, ini sakit rohani yang harus disembuhkan. Kecemaran hawa nafsu, percabulan, kecemaran hawa nafsu berhubungan. Ini harus disembuhkan, harus dipulihkan lewat firman Tuhan. Nafsu penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, penyembahan berhala.
zaman dulu penyembahan berhala, ya. Ini berupa apa? Mbah-mbah pasang kemenyan, ya, ada ayam hitam, ya. Ada di sini masih yang suka penyembahan berhala, harus bertobat sebelum dapat hukuman Tuhan. Ya, tinggalkan semuanya. Ada telur yang warnanya merah, kuning, hijau, warna pelangi syarat-syaratnya. Ya, itu penyembahan berhala. Lebih percaya kepada kuasa gelap daripada kepada kuasa terang. Lebih percaya kepada kekuatan manusia, kekuatan kuasa gelap daripada berserah kepada Tuhan. Bodoh sekali. Ya. Tetapi hati-hati Bapak Ibu, di zaman-zaman sekarang ada banyak berhala-berhala modern. Ada banyak berhala-berhala modern dan itu ada di tangan kita. Itu ada di hadapan kita. Berhati-hati. Hobi bisa jadi berhala. Makanan bisa jadi berhala. Benda yang kecil bisa jadi berhala. Batu yang cuma batu kok bisa jadi berhala. Hati-hati dengan hidup ini. Ya. Ada banyak berhala-berhala modern. Kalau ini dibiarkan terus, bisa merusak rohani kita. Firman Tuhan berkata, orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Ketika ada di dalam gereja, katakan haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Tapi ketika di luar dia cari embah-embah, dia cari orang-orang pintar, dia cari batu-batu koleksinya. Dia mulai bersihkan, dia mulai taruh kembang dan lain sebagainya. Dia mulai marah ketika handphonenya mungkin dipegang oleh pasangannya. Wah, marahnya mencak-mencak lebih-lebih dari Gatot-Kaca. Menjadi berhala di dalam hidupnya. Makanan menjadi berhala. Ya. Ini kita harus berhati-hati. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Ya, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ini adalah penyakit-penyakit rohani. Ya. Perselisihan, perseteruan, roh pemecah. Bapak Janer menyampaikan renungan tentang Philadelphia. Biarlah Philadelphia di antara kita ini benar-benar dipraktekkan. Amin. Tidak ada orang yang benar 100% sempurna. Ya, enggak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Enggak, pasti ada. Ya. Kalau kita tidak pernah ketemu dengan seseorang yang menjengkelkan kita, kalau kita tidak pernah berhubungan dengan orang-orang yang membuat kita kesel, ya, kapan kita mau praktekkan firman Tuhan? Firman Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan amarahmu kau biarkan sampai matahari terbenam. Kapan kita praktekkan firman ini kalau kita nggak pernah diketemukan dengan orang-orang yang pernah menjengkelkan kita, orang-orang yang pernah menyakiti kita. Justru itulah kesempatan kita mempraktekkan ajaran-ajaran Kristus. Amin. Ya. Roh pemecah kedengkian. Kedengkian adalah kejengkelan yang ditumpuk, akhirnya menjadi pahit. Hati yang pahit
merusak rohani kita. Tapi lambat laun akan menjalar kepada jasmani kita. Akan merusak segalanya. Dan Allah tidak mau hal ini terjadi kepada kehidupan kita. Allah mau kita mengalami kesembuhan, pemulihan, damai dan sejahtera. Amin. Ya. Karena itu tadi di dalam Yeremia 33 ayat 6 dikatakan, berlimpah-limpah sejahtera Allah. Allah mau sembuhkan kita, Allah mau pulihkan kita, Allah mau teguhkan hati kita, Allah mau bersihkan hidup kita dari penyakit-penyakit rohani ini. Ya, coba kita baca di dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasal 6. Penyakit-penyakit rohani ya, yang harus diselesaikan. Ayat 2 bagian B berkata, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat itu apa? Yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu? Ya firman Allah. Dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ayat 4, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ini penyakit-penyakit rohani ini. Orang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Senang mencari-cari soal dan bersilat kata. Bersilat kata. Ya, bersilat kata itu, silat itu kan gitu. Cit, cat gitu ya. Pak Jul ya ahlinya nih silat. Cat gitu ya. Berbahaya ini bersilat kata. Kalau Bapak Ibu bisa silat, itu olahraga silat, ya kalau digunakan tepat sesuai pada porsinya, baik. Tapi kalau bersilat kata, firman Tuhan katakan, aduh jangan sampai. Apa itu bersilat kata? Ketika kita berkunjung misalnya ke teman kita yang satu, kita membawa satu cerita di sana. Tetapi ketika kita berkunjung lagi ke rumah teman kita yang satu, kita juga membawa cerita yang lain. Sehingga menimbulkan percideraan, percekcokan, dengki dan fitnah dan curiga. Ya. Nah, percekcokan dikatakan terjadi antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Ditelan saja mentah-mentah apa yang ia dengar. Tetapi orang-orang di dalam Tuhan yang telah lahir baru, Allah taruh hikmat di dalam hati dan pikiran kita. Amin. Ketika kita mendengar satu hal, kita tidak langsung terbakar, dadar, tidak. Kita berdiam diri dulu, kita lihat, diuji, segala sesuatu diuji, perlu diuji kebenarannya. Jangan gegabah dengan hidup ini. Jangan sampai rohani kita dipenuhi dengan penyakit ini. Ya. Yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu suatu sumber keuntungan. Ibadah itu memberikan suatu, ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah itu memberi keuntungan kepada kita, yaitu apa? Membekali hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita mengalami kesembuhan jasmani, kesembuhan rohani. Lalu kita layak berkenan masuk dalam kerajaan Allah. Karena lewat
ibadah kita selalu menerima kebenaran firman Tuhan yang di dalamnya kita dibentuk, di dalamnya kita diobati, di dalamnya kita dipulihkan, di dalamnya kita dibersihkan oleh kebenaran firman Allah. Jadi ingat, ibadah itu bukan untuk mencari keuntungan jasmani. No. Ibadah itu akan memberikan keuntungan yang besar, yaitu sebagai bekal kita. Setelah kematian jasmani ini kita akan masuk dalam kekekalan. Amin Bapak Ibu. Ya. Karena itu penting di dalam kehidupan kita, ya, memperhatikan bahwa hidup kita yang lama, tidak pandang siapapun, ya, baik hamba Tuhan, baik jemaat, baik semua. Ketika kita dulu hidup lama, kita ini penuh dengan penyakit-penyakit ini. Tidak usah kita memungkiri, oh enggak, saya mah dari lahir juga udah kudus. Sampai anak-anak kudus, sampai remaja kudus. Suci, gak pernah salah, gak pernah keliru, enggak. Semua kita, semua manusia sudah cemar oleh dosa. Firman Allah berkata manusia sudah cemar oleh dosa. Tetapi Allah datang, Yesus datang untuk menyembuhkan kita. Amin. Ya. Kalau kita simpulkan sakit penyakit rohani ini, ya, apa itu sebagai tambahan? Merasa besar, merasa hebat. Ini sakit-sakit rohani. Tapi hati-hati, ya. Minder, rendah diri, mudah kecewa, mudah tersinggung, manja, inginnya terus dilayani, ini pun sakit-sakit rohani. Merasa minder, merasa tidak mampu, mengasihani diri sendiri, iri, dengki kepada orang lain, penuh marah, penuh benci, selalu bersaing, berkompetisi dengan orang lain, tetapi bersaingnya tidak sehat, akhirnya menjatuhkan orang lain. Ini penyakit-penyakit rohani. Manja, inginnya dilayani. Orang percaya yang sudah lahir baru harus menjadi alatnya Tuhan, yaitu melayani, bukan lagi dilayani. Karena itu saya sedih sekali, miris hati ini kalau melihat orang manja, inginnya dilayani. Coba praktekkan, mulai hari ini kita mau praktekkan Philadelphia di antara kita. Amin. Tegur, sapa orang lain. Shalom, selamat sore. Bukan lebay kok, bukan. Itu kita tunjukkan bagaimana kita saling melayani. Kita saling memperhatikan. Bagaimana kita mau saling mendoakan yang gak kelihatan di rumah masing-masing, yang kelihatan aja kita gak pernah ada empati, simpati. Ini penyakit-penyakit rohani ini harus diobati. Amin Bapak Ibu. Iya. Sedih sekali kalau melihat tidak mau ditegur pun tidak mau jawab. Jangankan harus menegur. Ditegur tidak mau jawab. Ada apa dengan dirinya? Ada apa dengan diriku? Begitu kan? Harus mau diobati. Kalau tidak mau diobati, digambarkan seperti seseorang yang sakit. Coba kita datang ke rumah sakit, ke sebuah rumah sakit
Jangankan di kamar perawatan, di UGD saja orang yang sakit pasrah. Pasrah, percayakan. Mau diobati, mau sembuh? Ya. Diimpus ya? Ya, pasrah aja. Pasrah. Bagaimana kalau seseorang sakit lalu datang ke UGD, udah sampai di UGD, ibu sakit, sakitnya apa ini, mau diobati? Oh tidak mau diobati. Diinfus ya bu? Tidak mau diinfus. Jadi apa tujuanmu datang kemari? Dokter bilang begitu kan? Jauh-jauh datang dari rumah, datang ke rumah sakit harus diobati. Di sana ada ahli-ahli yang Tuhan pakai untuk mengobati. Jadi saluran berkat lewat tangan-tangan perawat, tangan-tangan dokter. Tapi sudah tiba di sana tidak mau diobati. Berontak marah-marah, nggak mau diobati. Lah, Anda datang ke sini tujuannya apa? Mau sembuh tapi tidak mau diobati. Wah, bagaimana? Sama dengan kehidupan rohani kita. Gereja ini adalah rumah sakit untuk rohani kita. Ada tabib agung yang mampu mengobati kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita. Dialah Yesus Kristus yang penuh kasih. Amin. Ya. Kita sudah jauh-jauh datang dari rumah. Hujan-hujan pun kita mau datang. Sebenarnya kita sadar, kita tahu bahwa kita sakit rohani. Kita ingin sembuh. Tetapi ketika Tuhan tanya, maukah kau lepaskan pengampunan? Maukah kau lupakan kesalahan orang lain? Maukah engkau dipulihkan? Maukah aku mengobatimu, lukamu? Ya. Lalu kita katakan, gak Tuhan, gak bisa. Gak mau saya, gak bisa saya. Ya. Bagaimana Tuhan mau bekerja? Bagaimana tabib agung mau bekerja dalam hidup kita, menyembuhkan kita? Bagaimana? Kalau kita sendiri menolak lawatan Allah di dalam hidup kita. Seperti pasien tadi yang datang di UGD tadi. Bagaimana? Sakit jasmani bisa disembuhkan? Bisa. Dengan apa? Mengubah pola hidup, pola makan, pola tidur. Berubah ke pola hidup sehat. Bisa. Dengan seizin Tuhan. Karena itu ketika ada gejala, cepat-cepat bereskan. Kenapa banyak orang gagal mengalami kesembuhan? Karena ya biarkan penyakit itu terus menggerogoti, merusak. Akhirnya tidak tertolong. Ya. Demikian dengan penyakit rohani. Apakah penyakit rohani bisa disembuhkan? Seperti tadi sudah kita baca di dalam Galatia pasal 5. Percabulan, keserakahan, iri dengki, percideraan, amarah, kepahitan, dan lain sebagainya. Berhala. Apakah kita bisa lepas dari semuanya itu? Bisa. Firman Allah jamin bisa. Tadi buktinya kita sudah baca dalam Yeremia kan? Bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan. Ya. Karena itulah misi dan visi Tuhan datang di dunia ini. Untuk memulihkan, menyembuhkan, mencari yang hilang, menyelamatkan yang hilang. Kita hilang, kita salah, Tuhan cari. Tuhan tarik. Mendekat yang jauh jadi dekat. Firman Allah kata. Kita yang seharusnya binasa sudah ada di dalam lembah. Allah tarik dengan tongkatnya. Sudah ditarik, Allah pulihkan, Allah obati. Lalu apa? Allah pakai menjadi alat bagi kemuliaan. Amin. Ya. Itulah visi dan misi Allah datang di dunia ini.
Mari kita baca dalam Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat 16 kita akan membaca. Bunyi firman Tuhan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sama-sama katakan amin. Iya, amin kan firman Allah. Jadi Allah sanggup menyembuhkan kita. Seperti tadi saya katakan, orang yang sakit mau sembuh, ya pasrah, berserah, bersedia ikut aturan-aturan yang ditetapkan dokter. Ada prosedurnya. Pertama ditensi darahnya, dicek darahnya, dipasang infus, dimasukkan antibiotik dan lain sebagainya. Diberi vitamin dan lain sebagainya. Terlebih-lebih sakit rohani. Yakobus berkata, bagaimana kita bisa disembuhkan? Sembuh dalam pengertian sakit jasmani, sakit rohani, dari luka-luka batin, dari trauma masa lalu, dari kekecewaan, dan lain sebagainya. Dikatakan hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Mengaku dosa pertama kepada Allah. Amin. Di dalam doa pribadi, sampaikan permohonan pengampunan kepada Allah. Akui saja. Jangan malu, jangan gengsi. Tuhan, saya pernah menipu orang. Tuhan, saya pernah berbohong. Tuhan, saya pernah mengecewakan orang lain. Saya pernah berselingkuh. Saya pernah berbuat jahat. Saya pernah membenci orang. Sebutkan semua. Apa saja dosa kita sebutkan Tuhan hari ini. Hari ini tadi saya sudah melukai istri saya, melukai anak-anak saya. Ampuni saya Tuhan. Katakan. Saya sudah melukai sahabat-sahabat saya. Hari ini Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku tidak mau dibelenggu dengan tabiat-tabiat yang buruk ini. Katakan kepada Tuhan. Saling mengaku dosamu. Pertama kepada Allah. Kita mau belajar dari salib. Ya. Ada vertikal, ada horizontal. Ya. Kepada Allah kita harus mengaku. Tapi kepada sesama manusia pun kita harus hampiri dia. Katakan, bro, sister, saya pernah melukai kamu. Tapi saya tahu hatimu melimpah dengan kasih. Hari ini saya minta maaf. Saya tidak mau saya gagal masuk surga hanya karena di antara kita ada sesuatu. Katakan, katakan. Amin. Itu Philadelphia. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana kalau saya sudah meminta maaf, tapi orang itu tersebut tidak memberi respon? Saya katakan tanggung jawabmu di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia sudah selesai. Doakan dia supaya hatinya pun menjadi lembut. Amin. Jangan sampai dia pun mengidap penyakit rohani lalu dia binasa sia-sia. Walaupun rajin ibadah, rajin melayani, rajin memberi, rajin segala sesuatu. Tapi kalau ada sakit rohani di dalam jiwa kita, roh kita, dan kita biarkan itu merusak, menjalar kemana-mana. Wah. Perlu lahir baru. Bagaimana kalau saya sudah meminta maaf tapi orangnya sepertinya dingin acuh aja sama saya? Tanggung jawab dia kepada Allah. Tugas kita mendoakan. Doakan, doakan, doakan. Tidak ada yang mustahil.
Amin. Ketika kita terus berbuat baik kepada orang yang tidak baik, firman Allah berkata, bagaikan kita menaruh bara api di atas kepalanya. Satu kali waktu, luluh hatinya, malu hatinya, sadar dia. Betapa egoisnya hati ini. Betapa membatunya hati ini. Dia sudah menghampiri saya, tapi betapa kerasnya hati ini. Siapa saya? Ingat pengorbanan Kristus. Yesus katakan, saling membasuh kakilah kamu. Diberi teladan oleh Yesus. Yesus yang membasuh kaki murid-murid. Mengapa kita tidak mampu meneladani kehidupan Kristus? Kenapa? Dipastikan kita belum lahir baru. Itu buahnya. Karena itu penting mengalami kelahiran baru. Amin. Ada banyak orang berkata, saya punya trauma masa lalu. Saya takut trauma itu terulang lagi. Tidak ada di dalam Kristus, tidak ada trauma. Ya, tidak ada. Boleh. Manusia punya daya ingat, betul. Mereka bisa mengingat kejadian-kejadian yang 20 tahun lalu, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu. Tapi kalau rohani kita sudah disembuhkan, amin. Sakit rohani kita sudah disembuhkan oleh darah Yesus dan kita mengalami kelahiran baru. Mungkin kejadian-kejadian lama terlintas. Silakan terlintas, silakan. Tetapi tidak akan membuat kita menjadi jengkel lagi, marah lagi, kecewa lagi, benci lagi. Tidak. Tidak akan. Hanya selewat ingat, oh ya Tuhan berkati dia. Tuhan ampuni dia. Kasihani dia. Pulihkan dia. Berkati hidupnya, berkati keluarganya. Amin. Ya. Itu yang kita kerjakan. Karena itu di sini katakan saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Bagaimana kita bisa mendoakan? Bagaimana saya mendoakan Pak Julius? Pak Julius mendoakan saya kalau di antara kita ada kebencian, ada dusta, ada amarah. Sulit. Tidak akan pernah terjadi. Karena itu perlu kita mengalami kesembuhan secara rohani. Amin. Ya. Harus ada pengakuan. Harus ada kerendahan hati. Ada keterbukaan, ada komitmen. Maka Allah yang bermurah hati, Allah yang selalu murah hati kepada engkau dan saya, akan menyembuhkan kita, memulihkan kita. Amin. Ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapa itu doa orang benar? Orang benar adalah orang-orang yang telah mengalami lahir baru. Yang telah melepaskan pengampunan seperti Tuhan mengampuni dia. Bapak Ibu ingat ya. Coba Bapak Ibu, coba kita sekali-kali tur ke hutan Dago misalnya. Aku Aron nih, apal hutan Dago. Lembang. Enggak. Ya, coba kita tur ke satu semacam hutan lindung lah seperti itu. Pasti di sana ada bunyi cicit. Ya, suara monkey gimana coba? Ada yang apa enggak? Suara monkey kayak gimana coba? Nanti jawab lagi di sana jauh, menggema ya. Di sini, di sana gitu ya. Itu di hutan loh.
Mereka saling berkomunikasi. Kenapa mereka saling berkomunikasi? Karena mereka saling membutuhkan. Karena mereka saling memerlukan satu dengan yang lain. Dibangunlah satu komunikasi yang baik. Masa kita kalah dengan orang hutan? Masa kita kalah dengan king kong yang ada di dalam hutan? Seringkali kita merasa, jangan kita, saya deh sebagai contoh. Ya. Jangan sampai saya merasa hebat sendiri, saya tidak perlu orang lain, saya tidak perlu kamu, saya mampu berdiri sendiri. Ingat, manusia itu ada kalanya kita berputar. Kadang ada di samping, kadang ada di bawah, kadang kita ada di atas. Dengan seizin Tuhan, Tuhan buat segala sesuatunya indah. Amin. So, itu pernah saya sampaikan, ketika kita ada di atas, jangan pernah kita jumawa, adigang, adigung, adiguna, buang karakter buruk itu. Karena apa? Ketika kita nanti ada di samping, ada di lembah, ada di bawah, ada banyak tangan terulur kepada kita. Amin. Iya. Kalau dalam hidup ini kita punya karakter adigang, adigung, adiguna, jumawa, buah. Ketika kita ada di lembah, orang mulai enggan mengulurkan tangannya. Jangan sampai itu terjadi. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ada yang mulai mengantuk? Jangan sampai ya. Sudah jauh-jauh dari rumah, gerimis kita terobos untuk dengar firman. Sungguh-sungguhlah kita dengar firman. Amin. Ya. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, maukah kita disembuhkan? Maukah kita dipulihkan? Seperti seseorang tadi yang sakit kolesterol, dokter katakan, ibu kolesterol, mulai hari ini tidak boleh makan santan. Ibu mau? Ibu mau? Sepanjang hari-hari kemarin ibu sudah kenyang dengan makanan santan, makanan gurih, makanan yang enak-enak. Sekarang ibu harus berubah pola hidup ibu, pola makan ibu. Ibu harus makan yang rebus-rebusan dan kukus-kukusan yang rasanya hambar, tawar. Tapi itu menyehatkan tubuh ibu. Mau ibu? Kalau seorang ibu itu dengan rela hati, itulah sebabnya perlu kesadaran penuh, perlu kerelaan hati, perlu keterbukaan dan perlu pengakuan. Ya, saya mau sembuh, saya akan berjuang, saya akan buang hobi-hobi saya yang lama, tabiat-tabiat saya yang buruk yang lama, kebiasaan yang tidak sehat yang lama, saya buang, saya ganti dengan pola hidup sehat. Sehat, sembuh, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan, amin. Ya, demikian dengan sakit rohani kita. Darah Yesus sudah dicurahkan untuk mengobati luka-luka rohani kita, sakit-sakit rohani kita. Tapi kita terus memeluk, membentengi penyakit-penyakit kita. Kita tidak mau melepaskan, kita tidak mau mengadakan pengakuan, kita tidak mau berdoa, kita tidak mau saling mendoakan, kita tidak mau mempraktekkan Philadelphia, kita tidak mau melepaskan, membuang. Menyalibkan, memakukan semua tabiat buruk, kebiasaan buruk, sifat buruk, kepahitan, kedengkian, amarah, kecemaran, semua kita harus salibkan. Baru kita bisa mengalami kesembuhan rohani. Amin Bapak Ibu. Ya. Roh Kudus mau memberi hati yang baru. Hati yang lembut, hati yang lunak. Karena apa? Hati yang lembut, hati yang baru, hati yang lunak lebih mudah dibentuk oleh firman Tuhan. Hati yang keras
sukar mengalami perubahan karena apa? Keras. Itulah sebabnya tidak aneh ada orang-orang Kristen yang sudah dinasehati berulang-ulang dari cara yang lembut, yang sedang, yang keras, yang paling keras. Tidak mengalami perubahan karena apa? Hatinya tertutup. Hatinya masih keras. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, aku mau obati aku Tuhan, aku mau sembuh Tuhan. Kalau kita menaruh penyakit-penyakit rohani tadi yang kita baca di Galatia 5 tadi, masih ada di dalam hati kita, di dalam kebiasaan buruk kita. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pora-pora, pesta pora, bukan pora-pora ya, pesta pora dan lain sebagainya. Apakah hidup bisa tenang? Tidak akan tenang, gelisah terus. Jiwanya menderita, rohnya kering. Walaupun tubuhnya duduk di gereja. Tetapi ketika kita mau katakan kepada Tuhan, kita mau akui kepada Tuhan, aku mau lepaskan semua itu. Yeremia 3:3 tadi berkata, damai sejahtera Allah melimpah, limpah, 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 limpah. Amin. Ya. Hidup sederhana, tapi kalau hati damai sejahtera, wah, bahagia, sukacita. Semua dunia ada. Semua kemewahan ada, tapi rohani kita kalau sakit penuh dengan penyakit-penyakit ini. Enggak tenang. Enggak ada orang ngejar, tapi kita rasa ada 1000 orang ngejar kita. Itulah sebabnya kita perlu mengalami kesembuhan, amin. Kita semua mau disembuhkan, amin. Haleluya. Dan gereja ini, rumah Tuhan ini adalah rumah sakit untuk penyakit-penyakit rohani. Itu jangan sampai kita sebagai orang percaya, kalau kita melihat ada jiwa-jiwa yang Tuhan kirim, ya. Lalu kita melihat ada masa lalunya yang kurang indah lah seperti itu. Jangan kita ini langsung menghakimi, karena memang gereja ini rumah sakit orang-orang yang sakit rohani. Kita pun dulu sakit rohani. Amin, betul, akui saja, jujur saja. Ada amarah, ada kedengkian, ada iri hati. Mementingkan diri sendiri, tamak. Yang dipikirin pesta pora. Wah, kalau dengar ada pesta pora. Wah, sibuk pilih baju. Wih, yang paling keren, paling bagus, di-matchingin dan lain sebagainya. Persiapannya luar biasa. Tapi kalau untuk Tuhan, persiapannya, nantilah, nanti engkau. Tidak ada persiapan. Ini kita mau disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Amin. Kita baca ayat yang terakhir, Yeremia. Sekali lagi saya akan membacakan Yeremia 3:3 tadi ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil. Jangan pernah kita katakan, jangan pernah kita lebih sok tahu dari Tuhan. Tuhan mau sembuhkan sakit-sakit rohani kita. Tapi kita sendiri yang kadang mengatakan, saya tidak mungkin lupa kepada kesalahannya. Saya tidak mungkin lupa kepada cara dia memperlakukan saya tidak mungkin lupa. Yang jangan dilupakan itu adalah kebaikan. Amin. Ya, karena itu ada satu quotes berkata, kalau kebaikan kita tulis di batu karang, kita tulis sampai dekok,
Supaya apa? Kena air pun dia tidak hilang kebaikan. Tapi kalau keburukan, kesalahan, kelemahan, kekurangan kita tulis di atas pasir saja. Nanti ombak datang terhapus. Amin. Ya. Ini yang harus menjadi pola hidup kita yang sudah lahir baru. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Sama-sama katakan amin. Amin. Kita baca Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17. Ayat 14. Pikiran manusiawi kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Sehingga kalau kita lebih membesarkan pikiran-pikiran kita, kemampuan-kemampuan kita, kita tidak akan mampu. Yang namanya mengampuni, mengasihi, melupakan, tidak akan mampu. Malah daging ini mengajari apa? Daging manusiawi ini mengajari, jangan mau kalah, ayo balas. Tapi kita bukan seperti itu, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita mendapat satu pengajaran yang luar biasa daripada Yesus. Apa kata Yesus? Ada banyak firman berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan lain sebagainya. Tapi firman Allah berkata, kasihilah musuhmu. Amin. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan kita mau naikkan doa kepada Allah. Seperti Yeremia 17 ayat 14. Saya akan membacakan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Amin. Ya. Katakan ketika kita tidak mampu, kita katakan Tuhan engkau yang memampukan. Roh Kudus engkau yang memampukan. Sembuhkan sakit rohaniku Tuhan. Sembuhkan, pulihkan, obati Tuhan. Aku tidak mau gagal. Sampai di garis finish. Aku mau Tuhan mendapati aku. Hati kita tulus, bersih, ikhlas, penuh kasih. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Biarlah firman ini menjadi rema bagi kehidupan kita. Tidak terasa 45 hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2021. Mari kita hampiri Tuhan. Kita mau katakan Roh Kudus, periksa hatiku, uji hatiku. Nilai hidupku Tuhan. Ajari kami Roh Kudus belajar peka akan firman-Mu. Belajar sadar akan penyakit-penyakit rohani kami. Supaya kami dapat mengaku di hadapan Tuhan. Mengakui kepada Tuhan, ini Tuhan penyakit rohaniku Tuhan. Seperti Yeremia 17 tadi berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, sembuhkan, maka aku akan sembuh. Jangan sampai kita tinggalkan tahun 2021 dan penyakit rohani itu masih terus menggerogoti hidup kita. Mari kita alami pemulihan. Yeremia 33 tadi berkata, ketika kita mengalami kesembuhan, maka ada damai dan sejahtera yang melimpah di dalam kehidupan orang percaya. Ada sukacita, ada kemenangan, ada pemulihan, ada kasih yang melimpah. Mungkin saat ini engkau mengingat ada orang-orang yang pernah melukai hatimu, pernah mengecewakan engkau, siapapun itu. Mungkin saya pribadi pernah mengecewakan hati jemaat. Saya mau memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya pernah melukai hati jemaat. Melukai hati hamba-hamba Tuhan. Melukai hati orang tua. Melukai hati anak-anak. Melukai hati pasangan hidup.
kita sama-sama membuka hati kita, kita lepaskan pengampunan, kita saling melupakan, saling memaafkan, kita sembuh, 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 sembuh. Bilur darah Yesus yang menyembuhkan kita. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Kita katakan kepada Tuhan, firman-Mu berkata, firman-Mu berkata, haleluya, firman-Mu berkata kau besertaku, amin, haleluya. Firman Allah yang beserta dengan engkau dan saya, maka kuatlah roh dan jiwa kita, amin, haleluya. Yes, naikkan pujian ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih tabib di atas segala tabib, Engkaulah Yesus yang sanggup menyembuhkan kami, yang sanggup meluputkan kami dari kebinasaan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuatlah roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, firman-Mu berkata kau besertaku, amin, maka kuatlah roh dan jiwa kita, amin, haleluya, haleluya, glory, Janer Pasar Ibu mengucap syukur atas kebenaran firman Allah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesus.
kasih ya Bapa. Ini deklarasi iman kami Tuhan. Pertolongan kami Tuhan hanya daripada-Mu ya Tuhan. Ketika kami mengalami sakit, Engkau yang menyembuhkan kami ya Tuhan. Engkau yang memulihkan keadaan kami menjadi pulih seperti sedia kala. Ketika kami mengalami penyakit rohani ya Tuhan, yang membuat kami Tuhan sukar Tuhan berkomunikasi dengan Tuhan. Segala sakit-sakit rohani kami yang membuat kami Tuhan sukar untuk terkoneksi dengan-Mu ya Tuhan. Tapi pada malam hari ini Tuhan kami belajar daripada firman-Mu. Jikalau kami merendahkan hati kami, merendahkan hidup kami di hadapan-Mu ya Allah. Memohon pertolongan-Mu Tuhan, memohon kesembuhan daripada-Mu. Engkau akan menyembuhkan kami. Bukan hanya menyembuhkan kami Tuhan, Engkau memulihkan keadaan kami. Sehingga semakin berlimpah, semakin menyala hati kami di hadapan-Mu ya Allah. Biarlah Tuhan, kami bukan menjadi seperti jemaat Laodikia yang suam-suam kuku Tuhan. Yang tidak panas dan yang tidak dingin Tuhan. Tapi biarlah kami Tuhan panas, on fire Tuhan. Api-Mu Tuhan menyala di dalam batin kami. Sehingga kami semakin giat melayani Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan dingin, yang hanya datang beribadah sekedar rutinitas Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau berada di dalam hati kami Tuhan. Kami tidak mengizinkan Tuhan kami saat kami beribadah, Engkau sendiri tidak hadir di dalam ibadah kami Tuhan. Inilah penyakit rohani Tuhan. Ketika kami beribadah Tuhan, mulut kami saja yang beribadah, tapi hati kami jauh daripada-Mu Tuhan. Namun Tuhan lawatan-Mu pada malam hari ini memulihkan kami Tuhan. Agar kami Tuhan menjadi jemaat yang hidup, yang sehat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan hamba Allah yang memberitakan firman-Mu ini Tuhan. Sehingga semakin urapan pengajaran itu semakin nyata bagi beliau Tuhan. Sehingga jemaat-Mu Tuhan diperlengkapi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan bagi kerajaan-Mu. Biarlah Tuhan, kami memberkatinya Tuhan, supaya semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kebenaran firman Tuhan telah sama-sama kita terima. Dan kita terima semuanya itu dengan penuh sukacita. Amin. Haleluya. Tiba saatnya bagi sidang jemaat Tuhan diberikan kesempatan untuk menyampaikan korban persembahan. Mari kita akan pujian, hendaklah masing-masing memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan susah atau paksa,
Yesus tetap membalas setiap apa yang telah Bapak Ibu kerjakan, berkorban bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kita telah sampai di akhir ibadah kita malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kembali kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau tetap bersyukur, kita tetap memuji Dia dengan segenap hati kita. Dan kita menyadari bahwa sesungguhnya hidup kita senantiasa ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan kita sangat bersyukur di dalam genggaman tangan Tuhan seluruh kehidupan kita. Tak perlu kita takut dan khawatir akan hidup ini, sebab Tuhan selalu beserta dengan kita. Terima kasih Tuhan. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak
setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah. Di setiap nafasku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kaulah satu-satunya Tuhan kami. Haleluya. Dan kasih Tuhan kepada Bapak Bowie akan menyampaikan doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Haleluya. Maha besar Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, inilah Tuhan kami, keberadaan kami Bapa. Dan inilah Tuhan, segenap kehidupan kami ada di tangan-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan, nama kami pun tetap ada di padamu ya Bapa. Dan terlebih Bapa, biarlah juga Tuhan, Engkau boleh ada di dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau ada di dalam setiap perbuatan kami. Bahkan Tuhan, Engkau juga boleh ada di dalam setiap ucapan kami Bapa. Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami semua ya Bapa. Sore malam hari ini Tuhan, kami yang boleh telah datang kepadamu Tuhan. Kami boleh menikmati berkat yang besar lewat sabda firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus semuanya Tuhan boleh kami imani. Lewat firman-Mu Bapa, kami boleh juga diubahkan. Lewat firman-Mu juga Tuhan, kami boleh Tuhan mengalami lahir yang baru ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan pulang. Kami percaya Bapa. Oh Tuhan, kami tidak seperti kami datang, tetapi sungguh Bapa, kami membawa berkat yang besar ke rumah kami masing-masing Bapa. Berkat lewat firman-Mu ya Bapa, yang akan senantiasa mengubah kehidupan kami, yang akan senantiasa membentuk kehidupan kami menjadi lebih baru ya Bapa, menjadi lebih baik, dan semuanya itu Tuhan, nama Yesus ditinggikan, dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, namun sebelum kami meninggalkan rumah-Mu Bapa, kami akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh menempatkan kami sebagai rakyat Republik Indonesia ini. Dan biarlah Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin negara kami, baik Bapak Presiden Jokowi maupun Tuhan Wakil Presiden kami Kiai Haji Ma'ruf, bahkan Tuhan, pembantu para presiden, Tuhan, anggota dewan, bahkan juga aparatur negara kami, TNI, Polri, para pemimpin petinggi negara kami ini ya Bapa. Kiranya hikmat marifat yang daripada Allah senantiasa ada beserta petinggi-petinggi negara kami. Takut akan Tuhan boleh juga ada beserta petinggi-petinggi negara kami. Sehingga Tuhan, para petinggi kami senantiasa taat akan Engkau, takut akan Tuhan. Sehingga dijauhkan dari segala hal yang tidak baik. Oh Tuhan, rencana-rencana yang tidak baik. Sehingga juga Tuhan, Engkau boleh mengasihi negara kami. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dari pulau-pulau yang terkecil pun ya Bapa. Engkau boleh memberkati negara kami ini ya Bapa. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ya Bapa. Oh Tuhan, para misionaris, para hamba-hamba Tuhan, mereka yang memberitakan firman, memberitakan Injil-Mu Bapa. Oh Tuhan, di pelosok pedalaman sekalipun, kiranya Allah memberkati hamba-hamba-Mu. Allah memberikan kesehatan, kekuatan. Oh Tuhan, Allah memelihara mereka senantiasa ya Bapa. Sehingga Tuhan, nama Tuhan Yesus semakin dikenal. Sehingga Tuhan, semua mulut juga akan mengaku bahwa Yesus adalah Raja. Sehingga Tuhan, semua lutut juga akan boleh bertelut. Tiada Allah yang patut disembah selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu pula Tuhan untuk kota kami, kota Purwakarta. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Kau boleh menempatkan kami sebagai, oh Tuhan, penduduk kota Purwakarta ini. Dan biarlah Tuhan, untuk para petinggi kota kami, Ibu Bupati Ane, bahkan juga Tuhan aparatur kota kami yang lainnya Tuhan, baik tingkat yang terendah sekalipun, kiranya Allah memberkati, Allah memberikan hikmat marifat ya Bapa.
sehingga Tuhan mereka boleh juga senantiasa takut akan Engkau, dan biarlah Tuhan kota kami, negara kami dijauhkan dari segala mara bahaya. Kota kami, negara kami dijauhkan dari segala malapetaka ya Bapa, sehingga Tuhan nama Yesus semakin dipermuliakan. Dan biarlah Tuhan Yesus juga sebentar kami akan melangkahkan kaki kami keluar dari rumah-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya berkat kasih karunia Allah senantiasa menyertai kami, baik yang kami berkendaraan maupun berjalan kaki ya Bapa. Dan biarlah Tuhan lewat hamba-Mu, semua berkat itu Tuhan akan kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Karena Tuhan sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sudah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan sudah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Malam hari ini besok sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita semua. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya.